Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang ruang lingkup materi sains di SD. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Isti Kumala Dewi, Lisa Nur Faiza Rizwanda, dan juga Sri Cahyati Suha. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke materi. Materi pertama yaitu, apa itu ruang lingkup sains? Sains merupakan suatu bidang yang luas dan multidisiplin, yang mencakup berbagai cabang ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sains dapat diperoleh melalui metode ilmiah yang melibatkan pengamatan yang cermat, pengembangan hipotesis, eksperimen, dan analisis data untuk mencapai kesimpulan yang dapat diandalkan. Sains dibatasi oleh apa yang bisa kita amati dan ukur. Ini berarti bahwa sains bergantung pada bukti empiris yang dapat diverifikasi melalui eksperimen dan observasi. Ruang lingkup sains secara umum merujuk pada semua aspek yang dapat dipelajari dan dipahami melalui metode ilmiah. Salah satunya, ruang lingkup sains adalah ilmu alam. Ilmu alam adalah cabang sains yang fokus pada studi tentang alam dan hukum-hukum yang mengatur fenomena alam. Ilmu alam terbagi menjadi beberapa subbidang utama, yaitu 1. Biologi. Biologi adalah ilmu yang mengkaji tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, asal-usul, evolusi, dan distribusi spesies hidup. Kedua, kimia. Kimia memfokuskan pada komposisi, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta reaksi kimia yang terjadi antara berbagai jenis zat. Ketiga, fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan energi serta interaksi antar keduanya. Fisika mencoba menjelaskan fenomena alam melalui hukum-hukum dasar yang dapat diukur dan dirumuskan secara matematis. Keempat, ilmu bumi adalah studi tentang planet bumi termasuk komposisi, struktur, proses fisik, dan sejarahnya. Ini juga mencakup studi tentang atmosfer bumi dan fenomena seperti cuaca dan iklim. Kelima, ada astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti planet, bintang, galaksi, dan alam semesta sebagai keseluruhan. Ini termasuk pengamatan dan teori tentang asal-usul dan evolusi objek-objek ini. Baiklah, selanjutnya adalah tentang materi sains untuk skala dasar. Materi sains untuk skala dasar di Indonesia memang dirancang untuk memberikan pengalaman yang luas dan mendalam tentang berbagai aspek ilmu pengetahuan alam. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan keingintahuan dan minat siswa terhadap sains sejak dini. Berikut adalah beberapa topik yang umumnya termasuk dalam kurikulum sains di SD. Pertama, pengenalan ilmu pengetahuan alam. Materi ini bertujuan untuk membuka cakrawala siswa mengenai dunia di sekitar mereka, dengan mempelajari fenomena alam dasar seperti siklus air, perubahan cuaca, dan berbagai jenis benda langit. Siswa diajak untuk lebih memperhatikan lingkungan dan memahami proses-proses yang terjadi di dalamnya. Kedua, biologi. Di sini, siswa akan belajar tentang kehidupan dalam berbagai bentuknya, mulai dari tumbuhan hidup yang melakukan fotosintesis hingga hewan yang bergerak dan berburu. Mereka juga akan mempelajari tentang tubuh manusia, bagaimana organ-organ bekerja bersama, dan pentingnya menjaga kesehatan. Ekosistem juga menjadi topik penting di mana siswa akan memahami bagaimana makhluk hidup saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Ketiga, fisika. Konsep-konsep fisika yang diperkenalkan di tingkat SD biasanya sangat fundamental, seperti memahami gaya gravitasi yang membuat benda-benda jatuh ke bumi, energi yang kita peroleh dari makanan dan matahari, serta fenomena cahaya dan suara yang memungkinkan kita melihat dan mendengar. Keempat, kimia. Siswa akan diajak untuk mengenal berbagai zat yang ada di sekitar mereka, termasuk air, udara, dan tanah. Mereka akan belajar tentang perubahan zat seperti mengapa es mencair atau bagaimana baking soda bereaksi dengan cuka. Eksperimen sederhana sering digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep ini, memberikan pengalaman langsung yang menyenangkan dan edukatif. Kelima, ilmu bumi. Materi ini mencakup pelajaran tentang struktur bumi, dari kerak bumi yang kita injak hingga inti bumi yang panas. Siswa juga akan belajar tentang fenomena cuaca seperti angin, hujan, badai, serta pentingnya sumber daya alam dan bagaimana kita harus menjaganya. Keenam,
astronomi. Dengan mempelajari astronomi, siswa akan diperkenalkan pada konsep tata surya, planet-planet yang mengelilingi matahari, dan objek lain seperti bintang, galaksi, dan nebula. Ini membuat mereka memahami posisi bumi dalam ruang angkasa dan menumbuhkan rasa keajaiban terhadap semesta. Sekian materi dari kelompok 4. Salah dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.